Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Tan Yun menghela nafas, mata bintangnya mengungkapkan kebencian yang tak terkendali. Di masa lalu yang jauh, yaitu, pada hari-hari awal zaman kuno, sekitar 9 miliar tahun yang lalu, di waktu dunia abadi, itu adalah 9 miliar ribuan tahun peri yang lalu. Oh ya, banyak dari kalian yang belum tahu apa itu tahun peri, di sini saya beritahu, 100 tahun di alam fana setara dengan 1 tahun peri di dunia peri, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Tang Yongsheng bingung dan berkata, Yuner, dikabarkan bahwa 1 tahun di langit dan 100 tahun di dunia fana, tetapi apakah itu benar, ucap dari Tang Yongsheng. Tentu saja itu tidak benar, rumor ini benar-benar omong kosong, apakah itu alam para dewa atau alam keabadian, apakah itu benar, atau alam fana semuanya berada di alam semesta yang sama, mengapa ada perbedaan waktu, ucap dari Tan Yun. Semua orang tiba-tiba menyadari bahwa inilah masalahnya. Pada saat yang sama, mereka juga ingat bahwa satuan waktu dunia peri adalah tahun peri, dan 1 tahun peri sama dengan 100 tahun di benua Huangfu. Melihat bahwa semua orang mengerti, Tan Yun tampaknya telah memikirkan sesuatu, dan matanya yang berbintang mengungkapkan kebencian yang mengerikan, dan berkata dengan tajam. Sekitar 90 juta tahun yang lalu, makhluk tertinggi Hongmeng, makhluk asal tertinggi, kekacauan tertinggi, dan kekuatan tak tertandingi di luar alam dewa. Selama pertempuran yang menentukan, 3 makhluk tertinggi terluka parah. Pada saat itu, makhluk tertinggi Hongmeng paling terluka, dan 2 makhluk tertinggi lainnya menyerang makhluk tertinggi Hongmeng dengan pengkhianatan. Pada akhirnya, 2 makhluk tertinggi menghancurkan tubuh makhluk tertinggi Hongmeng, dan darah membasuh alam dewa Hongmeng, dan telah mencuci darah bawahan 9 alam abadi besar Hongmeng yang setia kepada makhluk tertinggi, menempati 9 alam abadi besar Hongmeng, dan juga menempati alam dewa Hongmeng. Dan sekarang para dewa di 9 alam abadi besar Hongmeng, ketika mereka mengkhianati makhluk tertinggi, mungkin ada kesulitan yang tidak dapat dihindari, dan mungkin ada juga yang berpura-pura menyerah kepada 2 makhluk tertinggi, sambil menunggu orang-orang dari Hongmeng Supreme untuk mengambil alih 9 dunia abadi Hongmeng, tetapi orang-orang seperti itu sangat sedikit sekarang, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Tang Yongsheng menghela nafas. Hongmeng Supreme adalah orang yang baik, mungkinkah hidup ini benar-benar seperti pepatah? Orang baik tidak bertahan lama, tetapi orang jahat hidup selama ribuan tahun, ucap dari Tang Yongsheng. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, kehidupan seseorang dapat mengalami pasang surut yang tak terhitung jumlahnya, dan dia juga dapat melalui kesulitan yang tak ada habisnya, tetapi niat baik dari hati yang asli tidak boleh terdistorsi oleh perkataan umum. Saya selalu percaya bahwa baik menjadi orang baik yang layak di langit dan bumi, dan orang yang baik layak di hati. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, dan kejahatan akan dibalas dengan kejahatan. Ini selalu merupakan kebangkitan yang seharusnya dimiliki manusia, ucap dari Tan Yun. Semua orang mengangguk setuju dengan kata-kata Tan Yun. Arti kata-kata Tan Yun sangat sederhana. Artinya sejak orang dilahirkan di dunia, tidak peduli berapa banyak pasang surut yang mereka alami, mereka tidak dapat menghina saat mereka menemani Anda ketika mereka lahir dari rahim ibu yang tak bernoda. Arti sebenarnya dari jiwa yang murni dan tak bernoda ini adalah bahwa apapun kesulitan yang Anda hadapi, Anda harus tegar dan menjadi orang baik seumur hidup. Hanya orang baik yang bisa berbaik hati pada dirimu sendiri. Pada saat ini, Tan Yun berkata dengan penuh kemarahan, karena pikiran tertinggi Hongmeng, pikiran dewa keabadian, oleh karena itu, 2 makhluk tertinggi mengutuk makhluk tertinggi untuk memasuki reinkarnasi dunia, setiap kehidupan tidak boleh mati, dan tidak ada kerabat mereka yang selamat. Setelah jeda, Tan Yun memandang Feng Jingru, Tan Feng, dan Pak Tuatan, dan berkata lagi. Dewa Agung Hongmeng, ia menjadi anak dari sebuah keluarga kecil. Anak ini dianggap sebagai sampah oleh banyak warga kota sejak dia masih kecil, tetapi orang tua dan kakeknya tidak pernah membencinya, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Feng Jingru, Tan Feng, dan kakek Tan semua terkejut.
Tan Yun menatap mereka bertiga dengan cinta yang dalam di matanya, dan berkata lagi, anak ini tumbuh di bawah asuhan orang tua dan kakeknya. Setelah anak itu berusia 15 tahun, orang tua dan kakeknya yang baik hati tidak tahu apa yang terjadi sebelum pernikahan akbar. Ketika pemuda itu minum anggur yang disajikan oleh pemuda dan pengantin Liu Ruyan, anak itu diracun sampai mati, dan anak itu juga meninggal. Keluarga kecil ini menderita kesulitan. Dan orang yang meracuninya ingin semua 308 orang dibantai, dan anjing keluarga kecil ini tidak ketinggalan. Setelah pemuda itu meninggal, ia memperoleh ingatan reinkarnasi dan terlahir kembali pada hari pernikahan. Kemudian, ketika pengurus rumah tangga memegang kendi, ada orang menuangkan sepanci anggur beracun ke mulut pengurus rumah tangga, dan pernikahan dibubarkan di depan umum. Akhirnya, pemuda yang diracuni itu menang. Pemuda itu membunuh dua keluarga besar yang merencanakan pernikahan ini karena mereka ingin menempati properti keluarga remaja, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Feng Jingru, Tan Feng, dan Tan Changchun menangis. Baru kemudian mereka tahu bahwa anak mereka sudah mati sekali. Baru pada saat itulah mereka tahu mengapa Yuner tahu bahwa pengurus rumah tangga memegang anggur beracun sejak awal. Pada saat ini, Su Yu memandang orang tua dan kakek Tan Yun di sampingnya, dengan air mata mengalir di wajahnya, dia menatap Tan Yun dengan kagum, suaranya bergetar hebat, Yuner, kematian di kehidupan terakhir, saya bertanya tentang identitas Anda, dan Anda mengatakan bahwa Anda adalah reinkarnasi dari kekuatan besar. Mungkinkah Anda, ucap dari Su Yu terkejut dan kacau. Itu benar, Tan Yun mengangguk sambil tersenyum kecil, bocah itu di masa lalu adalah Yuner, seperti yang disebutkan oleh orang tua dan kakeknya, dan Tan Yun, Master Sekte Lama Huangfu Shengzong hari ini, ucap dari Tan Yun. Meng Yi, Xiao, Zian, Gongsun Ruoxi, Feng Qingcheng, Tan Tailong, Tang Yongsheng, dan semua orang di aula, langsung dari tempat duduk mereka dengan kaget, dan tiba-tiba bangkit. Pada saat ini, bahkan orang tua dan kakek Tan Yun bangun satu demi satu. Selain beberapa wanita yang tahu identitas Tan Yun, termasuk orang tua dan kakek Tan Yun, mata yang menatap Tan Yun juga penuh dengan kekaguman dari lubuk hati mereka. Karena mereka tidak pernah membayangkan bahwa Tan Yun yang berdiri di depan mereka adalah Hongmeng Supreme yang terkenal di masa lalu. Dia adalah penguasa sejati dari 1.080.000.000 alam fana, 9 alam abadi Hongmeng, dan alam dewa Hongmeng. Pada saat ini, Feng Jingru, Tan Feng, dan Tuan Tan, semua merasakan kepala mereka berdengung. Mereka tercengang. Menghadapi Tan Yun, dia sedikit kewalahan. Melihat orang tua dan kakeknya yang bingung, Tan Yun mengambil langkah maju, berlutut perlahan, dan berkata dengan tulus, tidak peduli seberapa menonjol identitas Yuner, Yuner akan selalu menjadi Yunermu. Yuner telah menyembunyikan identitasnya begitu banyak, dan begitu lama. Yuner sangat menyesal, di sini Yuner meminta maaf padamu, ucap dari Tan Yun. Feng Jingru menangis, mengguncang Tan Yun, oke, anak baik, bangunlah. Kamu akan selalu menjadi milik anak ibu yang baik, ucap dari Feng Jingru. Tan Feng dan Tuan Tan dia juga meneteskan air mata. Setelah Tan Yun diangkat oleh Feng Jingru, dia memandang Tang Yongsheng dan Su Yu dan membungkuk dalam-dalam. Ayah mertua, Anda tidak perlu melihat menantu laki-laki Anda seperti ini. Menantu laki-laki ini akan selalu menjadi menantumu, ucap Tan Yun. Oke, Tang Yongsheng kegembiraan dan Su Yu tidak bisa berkata-kata, tetapi terus mengatakan ya, selain baik, mereka tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Gongsun Ruoxi, di sisi lain, manis seperti madu, diam-diam bahagia di hatinya, dan senyum muncul di wajahnya. Apa yang kamu tertawakan? Ucap Tan Yun tiba-tiba suara Tan Yun terdengar dari benak Gongsun Ruoxu. Gongsun Ruoxi berkata sambil tersenyum. Hihi. Saya selalu berpikir saya memiliki penglihatan yang baik, tetapi saya tidak menyangka bahwa penglihatan saya begitu baik sehingga saya mengambil inisiatif untuk mengejar makhluk tertinggi. Tentu saja saya bersenang-senang, ucap dari Gongsun Ruoxi. Tan Yun terdiam beberapa saat. Pada saat ini, Feng Qingcheng langsung merasa rendah diri, dan dia bahkan tidak berani menatap Tan Yun. Murong Sishi,
yang berada di samping, melihat wajah tampan Tan Yun, dapat melihatnya, dan bergumam pada dirinya sendiri, tidak heran dia telah menjadi penguasa benua Huangfu hanya dalam 100 tahun, dan kekuatan dunia ini, jadi asalnya sangat besar. Akan sangat bagus jika aku bisa menikahi pria seperti itu, ucap dari Murong Sishi di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, Murong Sishi menggelengkan kepalanya dengan keras. Sishi, apa yang kamu pikirkan, ucap dari Murong Sishi di dalam hatinya. Di sisi lain, Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fuguchong, Guan Xuankong dan lainnya, tubuh tua itu bergetar karena kegembiraan. Menurut mereka, mengikuti Tan Yun dan menstabilkan Tao Surga bukanlah masalah. Dalam hati mereka, untuk dapat mengikuti Tan Yun untuk mencapai negeri dongeng di masa depan adalah berkah yang telah mereka kembangkan dalam 3 kehidupan. Ketika emosi semua orang berangsur-angsur menjadi tenang, Tan Yun berkata, sekarang saya akan memberitahu Anda cara mencapai alam abadi. Pertama-tama, Huangfu Star terletak di alam semesta yang luas, dan ada banyak alam fana di sekitar bintang ini. Di semua alam setelah orang itu tiba di dunia abadi, akan ada seorang abadi untuk meninjau identitasnya, dan karena identitas saya perlu dirahasiakan, saya perlu membawa Anda melalui aliran surga yang sangat berbahaya, dan kemudian tiba di sebuah alam di sekitar bintang Huangfu. Di alam fana lainnya akan melambung dan tiba di alam abadi seperti alam fana lainnya. Dan Anda perlu naik, pada saat itu, saya akan memiliki cara saya sendiri untuk membawa Anda ke 6 alam surgawi dari Hongmeng. Pada saat itu, Anda hanya perlu mengingat, jangan cukup menyebutkan latihan saya kepada siapapun, jika tidak, mudah bagi orang lain untuk melihat identitas saya, ucap dari Tan Yun. Semua orang mendengar kata-kata itu dan mengingatnya di hati mereka. Adapun Tan Yun, dia sudah memutuskan bagaimana menyembunyikan latihannya. Setelah berbicara, Tan Yun memandang Su Yu, orang tuanya, dan kakeknya, dan berkata, sebelum saya tiba di alam abadi, saya akan mengajarkan pemurnian pil domain dewa, pil domain roh, pil yuhua, dan pemurnian umur panjang pada beberapa murid. Membiarkan mereka membuat alkimia dan memberikannya kepada orang-orang Huangfu Sengsong. Ketika Anda dipromosikan ke alam Ascension, umur Anda akan meningkat menjadi 80.000 tahun. Ketika Anda mencapai alam Ascension, jangan berlatih lagi sekarang, tunggu aku di benua Huangfu. Setelah saya tiba di alam abadi, saya pasti akan memerintah 9 alam abadi besar Hongmeng dan alam dewa Hongmeng dalam waktu 80.000 tahun, dan kemudian saya akan menjemput Anda dari alam bawah, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Su Yu, Feng Jingru, Tan Feng, dan Tuan Tan menganggukkan kepala dan berkata oke, semuanya mengikuti pengaturan Tan Yun. Setelah semuanya selesai, Su Yu dan Tuoba Yingying berdiskusi dan bertanya siapa yang memimpin ratusan orang dalam puluhan ribu murid yang duduk di kota, alam rahasia tak terbatas, alam rahasia Kili dan alam rahasia mendalam surga. Tan Yun tersenyum dan berkata, saya sudah punya kandidat, ucap Tan Yun. Saat ini, bintang akan bergerak, dan 7 hari kemudian, di lapangan Tiangong di kekosongan Gunung Kuno Huangfu. Pada saat ini, 20 juta murid yang telah melewati tingkat tinggi Vena Ilahi dan alam rahasia abadi, berdiri di semangat tinggi dan rapi di lapangan Tiangong. Di depan 20 juta murid, berdiri ada deretan orang. Deretan orang itu adalah Huangfu Tingfeng, Kesinyi, Jun Buping, Sangguan Bingbing, Tian Xiang, Zuruolin, dan Tukau Jun Luren. Tan Yun memandang kerumunan dan berkata sambil tersenyum, kamu adalah rekan kerjaku, teman-teman terkasih dalam kesulitan, saya sangat lega bahwa 2 alam rahasia dan 1 abadi akan bertanggung jawab atas Anda, ucap dari Tan Yun. Semua orang mengangguk dengan senyum di wajah mereka, saya pasti akan memenuhi kepercayaan saya, ucap dari mereka. Aku percaya padam. Setelah Tan Yun selesai berbicara, dia berkata dengan ekspresi serius, Huangfu Tingfeng dan Kesinyi akan memimpin 1000 tetua dan 7 juta murid untuk berlatih di istana terpencil yang tak terukur. Jun Buping dan Sangguan Bingbing memimpin 1000 tetua dan 7 juta murid untuk berkultivasi di istana mendalam surga. Luren, Tian Xiang, dan Zuruolin, memimpin 1000 tetua dan 6 juta murid untuk berlatih di alam rahasia Kili di pegunungan Canggu.
Kalian bertujuh adalah tetua tertinggi dari 3 alam rahasia besar mulai sekarang, ucap dari Tan Yun. 7 orang dengan hormat mengikuti perintah. Terima kasih, Master Sekte Lama, atas penunjukan pro, dan bawahan patuh, ucap dari mereka. Setelah 7 orang menerima perintah, mereka memimpin para tetua dan murid-murid mereka untuk mencapai alam rahasia Kili, istana terpencil yang tak terukur, dan alam rahasia mendalam surga melalui susunan teleportasi alam rahasia Huangfu. Setelah pergi, Tan Yun berencana untuk menunda serangan ke domain iblis untuk sementara waktu, berharap untuk menunggu sampai ada berita tentang Tang Xinying sebelum menyerang. Adapun kapan harus menyerang wilayah binatang, Tan Yun bahkan kurang cemas, karena baru beberapa dekade sejak dia membunuh Tuan Muda Wilayah Binatang, Tan Yun tahu bahwa wilayah binatang sangat jauh dari pegunungan hukuman surga, bahkan jika penguasa wilayah binatang memimpin pasukan binatang buas, yang mulai menyerang Huangfu Shengzong beberapa dekade yang lalu, akan memakan waktu 50 tahun untuk sampai paling awal. Menurut perhitungan waktu, Tan Yun memutuskan bahwa tugas yang paling mendesak adalah menemukan Xinying terlebih dahulu, dan kemudian menghancurkan domain iblis, sambil membalas dendam kakek dan kakek buyut Tang Mengyi, dia akan mengambil kembali pedang ilahi Hong Meng terakhir. Pada saat yang sama, Tan Yun yakin bahwa dengan kekuatan Huangfu Shengzong saat ini, tidak ada ketegangan dalam menghancurkan domain iblis dan domain binatang. Dengan rasa bersalah dan kerinduan pada Tang Xinying, Tan Yun mundur sambil menunggu kabar dari Tang Xinying. Musim dingin berganti musim semi, musim berganti, dan 8 tahun telah berlalu sebelum menyadarinya. Dalam 8 tahun terakhir, Yingying, Su Zhen, Su Bing, Xiao, Xianer, Ziyan, Yuqin, Tang Yongsheng, Wei Kuan, Tian Lao, Huang Fuguchong, dan Song Huixin telah memasuki kesempurnaan alam Ascension. Gongsun Ruoxi, Feng Qingcheng, Murong Xixi, Guan Xuankong, dan Guan Xuankui berturut-turut dipromosikan ke tingkat ke-9 dari alam Ascension. Pada saat ini, Tan Yun yang berada di lantai 12 Menara Suci Linglong, juga telah dipromosikan ke alam Ascension, dan dia telah menyelesaikan kultivasi puncak urutan ke-10 dari tubuh api Hong Meng. Tan Yun, yang duduk bersila, perlahan membuka matanya. Pada saat ini, tidak ada kegembiraan atau kegembiraan di matanya. Beberapa penuh dengan pikiran tanpa akhir. Tan Yun menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri, 8 tahun penuh, seluruh wilayah manusia di benua hukuman surga, saya telah mencari di seluruh orang Huangfu Shengzong, tetapi masih tidak ada jejak Anda. Xinying, kemana saja kamu, ucap dari Tan Yun. Tan Yun berjalan keluar dari Menara Linglong dengan pikiran, dan setelah bertemu orang tua dan kakeknya dengan gadis-gadis, dia siap untuk memimpin Su Bing, Yuqin, Xiao, Mengyi, Xianer, Ruoxi, dan Ziyan, dan berangkat ke alam iblis. Tuoba Yingying memberitahu Tan Yun bahwa Tang Xi, pangeran ketujuh dinasti Tang Zunseng, memiliki laporan mendesak. Tang Xi dulunya adalah pangeran ke-6, tetapi karena Tang Mengyi menjadi putri tertua dinasti Tang Zun, ia menjadi pangeran ke-7. Kakak ke-7, Tang Meng mengerutkan kening dan menatap Tuoba Yingying dan berkata, "Di mana saudara ketujuhku?" ucap dari Mengyi. "Lapor kepada Nyonya Tang, pangeran ke-6 ada di aula VIP," ucap Tuoba Yingying berkata dengan hormat. Pergi ke aula VIP, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun menjawab, dia dan para gadis datang ke aula VIP. Satu langkah ke aula VIP, Tan Yun melihat Tang Xi mondar-mandir di aula dengan ekspresi cemas. Di belakang Tang Xi, ada seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun hitam ketat, berdiri dengan gagah berani. Wanita ini, Tan Yun tahu, adalah pria kuat pertama di samping Tang Xi, yaitu He Lianbing. Pria parubaya lainnya bertubuh kekar dan mengenakan jubah biru. Apa yang membuat Tan Yun sangat mencolok adalah pria parubaya itu memiliki rambut ungu dan sepasang mata ungu yang menakjubkan. Ketika pria parubaya itu melihat Tan Yun masuk, dia masih duduk di kursi batu giok dengan sok, matanya yang arogan. Ketika dia melirik Tan Yun, matanya tertuju pada gadis-gadis di belakang Tan Yun, dan dia tidak bisa lebih lama menjauh. Sepasang pupil ungu tua mengungkapkan keinginan seperti binatang. Tan Yun menyipitkan mata pada pria parubaya berambut ungu, matanya yang berbintang penuh dengan kedinginan,
dan sebelum Tan Yun bisa berbicara, pria parubaya berambut ungu itu berbicara terlebih dahulu. Begitu dia keluar, kemarahan di hati Tan Yun benar-benar tersulut. Tetapi melihat pria parubaya dengan rambut ungu, dia mengulurkan jari, menunjuk Sen Subing dan beberapa wanita dan berkata, kamu dan kamu adalah iblis, ucap daru pria itu. Kamu berani mencoba menghina wanitaku, ucap dari Tan Yun. Tan Yun menjerit, sosoknya melintas, dan dia muncul di depan pria parubaya berambut ungu seperti kilat, dia mengulurkan tangan kanannya dan memegang jari yang terentang. Retak. Tan Yun membalik tangan kanannya, dan dengan suara patah tulang yang jelas dan menakutkan, jari-jari pria parubaya itu patah secara paksa. Segera, darah ungu dan berbau busuk menyembur keluar dari jari yang terputus. Aum! Pria parubaya berambut ungu itu tiba-tiba mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Manusia sialan, apakah kamu tahu identitas Jenderal Iblis ini? Ucap dari pria parubaya itu. Dalam sekejap, ukuran pria parubaya berambut ungu itu melonjak, menjadi 100 kaki besar, dan segera, permukaan tubuh ditutupi dengan rambut ungu panjang dan berubah menjadi monster humanoid. Dia menatap Tan Yun dengan sepasang mata raksasa, dan meraung, pergi ke neraka, ucap dari monster itu. Segera, dia mengangkat kaki raksasanya yang besar dan menginjak Tan Yun dengan keras. Seolah-olah dia ingin menghancurkan Tan Yun sampai mati. Pergi, ucap Tan Yun. Tan Yun berdiri dengan tangan kiri di punggungnya dan tidak menghindar. Ketika kaki raksasa itu hendak mengenai bagian atas kepalanya, dia membanting pukulan kanan ke kaki itu. Ah, kaki Jenderal Iblis ini. Jenderal Iblis ungu berteriak dengan aneh, dan ketika Tan Yun meninjunya, kaki kanannya yang seperti rumah hancur. Sebelum Jenderal Iblis itu jatuh ke tanah, Tan Yun naik beberapa puluh meter ke udara dan menginjak dada Jenderal Iblis itu. Bang! Retak. Dalam suara gouge yang tumpul, rambut ungu panjang di dada iblis itu rontok, dagingnya meledak, tulang rusuk di dadanya pecah, dan dia menghancurkan tanah dengan darah dari mulutnya, dan dia tidak bisa bangun lagi. Hal macam apa kamu? Kamu berani menghina wanitaku, ucap Tan Yun berguling di udara, dan menginjak tenggorokan Jenderal Iblis dengan jari kakinya. Tiba-tiba, tulang di lehernya berderit. Jangan bunuh aku. Aku adalah orang kepercayaan, dan dekat dari penguasa domain iblis. Jika kau membunuhku, pasukan domain iblisku pasti akan menghancurkan pegunungan hukuman surgawi, ucap dari Jenderal Iblis, dia mengancam dengan lemah dan ketakutan. Setelah mendengar ini, mata Tan Yun mengungkapkan kilau haus darah. Aku akan menghancurkan alam iblis, tapi aku tidak menyangka akan bertemu iblis sebelumnya. Aku membunuh iblis dari alam iblismu, dan binatang, ucap Tan Yun. Tan Yun selesai berbicara, menatap Tang Xi, dan berkata sambil tersenyum, ada apa, bagaimana dia bisa datang ke alam rahasia Huang Fu bersamamu, ucap dari Tan Yun. Tang Xi menatap Tan Yun, seolah-olah dia telah menemukan tulang punggungnya, dan berkata, kakak ipar, ini untuk Yinger, ucap dari Tang Qi. Tang Xi adalah saudara tiri Tang Mengyi, jadi dia memanggil Tan Yun saudara ipar. Yinger di mulutnya tidak lain adalah mantan Kaisar 9 Suster Tang Xinying, tapi sekarang peringkat ke-10, jadi dia adalah saudara perempuan Kekaisaran ke-10. Apakah kamu punya berita tentang Xinying? Ucap Tan Yun. Tubuh Tan Yun terkejut, bersemangat. Kakak ipar, lihat, ini adalah surat dari saudara perempuan Kaisar ke-10 untukku, ucap dari Tang Xi dan segera memberikan surat kepada Tan Yun. Tan Yun buru-buru mengambil surat itu, dan setelah membaca isi surat itu, segumpal amarah membara di dadanya. Tapi Tan Yun melihat tulisan di atas surat itu. Saudaraku, setelah Xin Ying meninggalkan dinasti, aku dulu tinggal di tempat dengan pemandangan yang menyenangkan di perbatasan. Suatu hari, Raja Iblis dari domain iblis keluar dan jatuh cinta pada Xin Ying pada pandangan pertama, jadi dia mengundang Xin Ying ke dalam domain iblis. Xin Ying dan Raja Iblis saling jatuh cinta, jadi aku ingin menikah dengan Raja Iblis. Adik kekaisaran yang mencintaimu. Juga, di hati saudara perempuan kaisar, ayah yang selalu sangat mencintaiku telah meninggal. Sekarang, aku tidak ingin ada yang tahu tentang aku kecuali kamu, terutama Tang Yongsheng. Jika kamu ambil aku sebagai adikmu,
lalu beritahu Tang Yongsheng bahwa aku sudah mati. Hehe, tentu saja dia tidak peduli aku. Setelah membacanya, Tan Yun tertegun sejenak, lalu, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu, dia meledak dalam kemarahan. Tidak heran ayah mertua Tang telah mencari Si Ying selama beberapa dekade tanpa berita tentang dia. Tidak heran bahwa dalam 8 tahun terakhir, saya telah mengirim orang untuk mencari semua wilayah manusia di benua itu, tetapi saya belum menemukan jejak kakinya. Ternyata setelah dia meninggalkan dinasti Tang Zun, dia ditangkap oleh penguasa wilayah iblis di wilayah iblis, ucap dari Tan Yun di dalam hatinya. Alasan mengapa Tan Yun yakin, Tang Xingning itu dipaksa, dan itu karena suratnya kusut. Tidak sulit bagi Tan Yun untuk membayangkan bahwa Tang Xingning pasti telah menulis surat sambil menangis pada saat itu. Pada saat yang sama, Tan Yun dapat melihat yang tersirat bahwa Tang Xingning sangat membenci Tang Yongsheng. Tan Yun gemetar karena marah, menatap Jenderal Iblis dengan mata merah, meraung, bicaralah, kapan Xingning menikah dengan Tuan Iblis? Beritahu aku berapa lama sampai aku menikah, ucap Tan Yun menggertakkan giginya. Masih ada 1,5 tahun lagi, ucap Jenderal Iblis gemetar. Segera, Tan Yun menggunakan mata surgawi Hong Meng-nya untuk mengendalikan Jenderal Iblis, dan melemparkan slip batu giok kosong ke wajah Jenderal Iblis itu, gambarlah peta wilayah iblis untukku. Dan tempat tinggal Si Ying di sana, tempat di mana Tuan Iblismu tinggal, tandai dengan jelas, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun tidak bertanya siapa yang kuat di wilayah iblis, dan berapa banyak orang kuat yang ada, karena di dalam hatinya, tidak peduli berapa banyak, dia dapat membunuh mereka semua sendiri. Pada saat ini, dia hanya ingin mendapatkan slip giok peta, dan segera pergi ke alam iblis untuk menyelamatkan Tang Xingning. Ketika Jenderal Iblis menggambar peta di batu giok dengan kekuatan sihirnya, Tan Yun menghancurkan Jenderal Iblis dengan satu kaki. Setelah Tan Yun menyimpan peta dan slip batu giok, dia menatap Tang Xi dengan ekspresi tegas, dan berkata dengan keras, "Jangan khawatir, aku akan membawa Si Ying kembali dengan selamat." "Jangan beritahu ayah mertua Tang tentang ini," ucap Tan Yun. Pada saat ini, Tang Meng berkicau dan berkata, "Kakak ketujuh, iparmu dan aku akan menyelamatkan Si Ying," ucap Meng Yi. Setelah itu, Tan Yun terbang keluar dari aula VIP bersama para gadis, dan melalui susunan teleportasi, butuh 1 jam untuk mencapai alam rahasia tanpa batas. Alam rahasia tanpa batas terletak di antara Laut Iblis tanpa batas dan alam iblis. Mulai dari alam rahasia tanpa batas Huang Fu Shengzong, hanya butuh 1 bulan untuk mencapai tepi alam iblis. Tan Yun, Su Bing, Yukin, Xiao, Meng Yi, Xianer, Ruoxi, dan Zian terbang keluar dari gerbang alam rahasia tak terbatas segera setelah tiba di lembah terpencil tanpa batas dengan pemandangan yang menyenangkan dan ngarai yang megah. Setelah Tan Yun dan ketujuh putrinya terbang keluar dari lembah yang tak terbatas, mereka kemudian melintasi lautan sihir yang luas dan tak terbatas yang menutupi langit dan matahari. Selama Tan Yun terbang di laut ajaib tanpa akhir selama sebulan dan terbang melalui jurang laut ajaib, Tan Yun dapat mencapai domain iblis di sisi lain. 27 hari kemudian. Ho ho ho. Aduh. Ketika Tan Yun dan orang-orang terbang di atas jurang laut iblis yang tak berujung, dalam sekejap, jurang laut itu penuh dengan ombak biru, dan ada raungan monster, seolah-olah di langit peringatan manusia, jangan masuk ke jurang laut ajaib. Diam, kalau tidak, aku tidak keberatan, memasuki jurang laut dan menghancurkanmu, ucap dari Tan Yun. Rambut Tan Yun berkibar, dan dia melepaskan aura kuat dari kesempurnaan agung alam Ascension, menutupi jurang laut dengan radius puluhan juta mil. Mengikuti teriakan keras Tan Yun, gelombang mengerikan di jurang laut menghilang, dan raungan yang mengancam juga menghilang. Jelas, mereka merasakan ketakutan akan nafas tirani yang dilepaskan dari Tan Yun, dan tahu bahwa manusia di atas laut bukanlah manusia biasa. Setelah itu, butuh 3 hari bagi Tan Yun dan kelompoknya untuk melewati jurang lautan iblis yang tak berujung dan tiba di tanah terlarang manusia di benua Huangfu, domain iblis. Wilayah iblis mencakup area yang sangat luas, sekitar 100 miliar mil, dan terdiri dari danau, gunung, tanah terlantar, lembah peri, hutan, dan sebagainya.
Tan Yun mengetahui dari slip giok peta bahwa habitat iblis adalah di hutan iblis, dan itu juga merupakan tempat di mana sebagian besar binatang buas bercokol. Hutan domain iblis terletak di area pusat domain iblis. Tan Yun mengetahui dari slip giok peta bahwa jika dia tiba di hutan domain iblis, jarak garis lurusnya sekitar 90 miliar mil. Dengan terbangnya sendiri kecepatan, itu akan memakan waktu setidaknya 11 bulan. Sejak kera iblis pembantai surga dan singa naga emas mulai berlari ke masa kesusahan tingkat 10 sejak 8 tahun yang lalu, diperkirakan mereka akan memasuki masa kesusahan dalam waktu 2 tahun. Oleh karena itu, Tan Yun tidak dapat mengharapkan kedua binatang buas itu untuk dipromosikan ke masa kesusahan tunggu seseorang untuk terbang. Su Bing, kamu tidak secepat aku, kamu memasuki menara suci Linglong, dan aku akan membawamu ke sana, ucap Tan Yun mendesak, dan mengorbankan menara suci Linglong yang luar biasa. Oke, ketujuh gadis itu segera memasuki menara suci Linglong. Segera setelah Tan Yun memikirkannya, menara suci Linglong menjadi seukuran sebutir beras dan terbang ke telinganya. Segera, kekuatan spiritual emas Tan Yun berputar-putar dan terbang ke alam iblis di mana energi iblis hitam mengepul di kecepatan tinggi. Ketika Tan Yun baru saja terbang ke langit di atas ngarai di pintu masuk alam iblis, raungan yang dalam terdengar, "Manusia rendahan, apakah Anda tahu konsekuensi dari pelanggaran di alam iblis?" ucap dari suara itu. Naga banjir berkepala dua naik ke udara, memancarkan nafas periode pertumbuhan Orde ke-10, memelototi manusia yang masuk ke alam iblis. Naga banjir berkepala dua ini adalah Warcraft nyata, dan kekuatannya menempati urutan pertama di antara monster-monster naga banjir dengan level yang sama. Pada saat yang sama, binatang buas ini naga ini adalah utusan penjaga pintu masuk ke alam iblis. Jadi bagaimana jika kamu tahu? Bagaimana jika kamu tidak tahu? Ucap Tan Yun berkata dengan suara dingin, tidak lagi berbicara omong kosong, dan menggunakan tubuh api Hongmeng, tubuhnya melonjak 300 kaki, seperti raksasa magma, bergegas menuju naga berkepala dua, manusia rendahan yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Berikan utusan ini kematian, ucap naga berkepala dua menari dengan tubuh 1800 kaki, dan terbang menuju Tan Yun. Sebelum naga berkepala dua mendekati Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng, melintasi kekosongan 30.000 mil, mengangkat tangannya yang seperti magma, dan menamparkan kepala kiri naga berkepala dua. Bang, ada percikan darah, dan seluruh kepala hancur seperti semangka. Tan Yun terbalik di udara dan menendang kepala lainnya. Plop, crash, mayat besar itu jatuh ke air danau di ngarai yang menutupi langit dan matahari, menyebabkan gelombang dahsyat. Tan Yun terbang ke pintu masuk alam iblis dengan wajah tanpa ekspresi dan muncul di alam iblis. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.